Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita hingga sampai saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rahmatnya. Mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, khususnya bagi anak-anakku yang kelas 4, Ustadz perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ustadz Ali Ridho. Ustadz mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4, 5, dan 6 untuk yang putra. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada tahun ajaran baru 2021-2022 ini, anak-anakku di kelas 4, maka kita akan mempelajari pada bab yang pertama, yaitu surah Al-Falaq. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah anak-anakku mempelajari surah Al-Falaq, diharapkan anak-anakku nanti membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Pada waktu kalau di rumah ya, ada waktu luang atau mungkin dibiasakan atau dicari waktu untuk selalu membaca Al-Quran. Tidak perlu untuk menunggu ya, tidak usah untuk menunggu ustadznya memerintahkan atau menyuruh kalian membaca Al-Quran. Maka nanti hendaknya anak-anakku sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran ya. Karena ini kitab kita, kitab umat Islam, sebagai petunjuk hidup kita, pedoman dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk membacanya. Kemudian yang kedua atau yang B, membaca surah Al-Falaq dan Al-Fil dengan tartil. Nah, ini surah Al-Falaq dan Al-Fil ya. Tapi di semester yang pertama ini kita akan mempelajari surah Al-Falaq. Nanti pada pelaksanaannya anak-anakku membaca surah Al-Falaq ya, dari tujuan pembelajaran ini. Nanti Ustadz minta anak-anakku untuk membaca, bisa jadi satu persatu atau secara bersama-sama dalam via Zoom mungkin ya. Tapi yang jelas nanti ada kegiatan untuk membaca surah Al-Falaq. Kemudian memahami makna-makna ayat di dalam surah Al-Falaq dan Al-Fil dengan baik dan benar.
Kemudian menuliskan kalimat-kalimat dalam surah Al-Falaq dan Al-Fil. Nah, nanti kita akan menulis ayat-ayat Al-Qur'annya itu, ayatnya surah Al-Falaq itu kita tulis nanti. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surah Al-Fil. Yang terakhir, hafal surah Al-Falaq dan Al-Fil dengan lancar. Nah, ini anak-anakku nanti dihafalkan surah Al-Falaqnya. Ustadz kira anak-anakku tidak sulit untuk menghafal surah Al-Falaq karena sudah terbiasa ya membacanya. Sering sudah kita baca karena ini juga surah pendek ya, biasa dibaca juga dalam sholat. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersama-sama memperhatikan ada sebuah mukadimah ya kan. Ini awalan sebelum mempelajari materi selanjutnya pada bab ini. Maka ada sebuah mukadimah. Anak-anakku juga bisa membaca di bukunya sambil memperhatikan atau mendengarkan Ustadz menyampaikan di sini. Kamu pernah menghadiri acara pengajian orang tua ketika membaca Al-Quran? Jadi kemampuan mereka berbeda-beda. Ada yang bacaannya bagus dan suaranya merdu, ada yang lancar, ada yang terbata-bata, ada yang membaca Al-Quran dari tulisan Latin, serta ada pula yang diam dan tidak mau ikut membaca ya. Bisa jadi belum memahami ya, belum belajar mungkin. Jadi memang ada keutamaan tersendiri dalam baca Al-Quran ini. Orang yang bacaannya lancar, apalagi dengan suara yang bagus, merdu, maka orang-orang tersebut bisa dikatakan sudah terbiasa membaca Al-Quran ya, sudah membaca Al-Quran, sudah mulai dari kecil terbiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu anak-anakku, kalau ingin suaranya bagus ya dan lancar, maka kita harus terus untuk belajar membaca Al-Quran. Karena ada hal-hal tertentu, termasuk ada ilmu tajwid ya, nanti panjang pendeknya dipelajari dalam baca Al-Quran. Dan alhamdulillah kita di SDIT Nurul Ilmi Tenggarong ini dalam hal pelajaran membaca Al-Quran ada metode qiraati. Ustadz kira kalian juga tidak apa istilahnya, tidak susah lah untuk belajar membaca Al-Quran. Sudah ada tersendiri para ustazah yang mengajarkannya membaca Al-Quran, khusus untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi memang kemampuan membaca Al-Quran ini sangat atau berbeda-beda ya, tidak sama ya, karena terbiasa dan tidaknya tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis Abu Daud, Tirmizi, hadis Hasan Sahih ini ya, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'u wa huwa alaihi syakkun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, dia bersama para rasul atau malaikat yang taat. Sedangkan orang yang membacanya dengan susah, dia mendapatkan 2 pahala. Nah ini anak-anakku,
Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan lancar itu dia bersama para rasul atau malaikat yang taat, ya. Sedangkan orang yang bacanya dengan susah, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau kita sudah mahir membaca Al-Quran, lancar, benar tajwidnya, makhrajul hurufnya, maka kita, dan itu sebetulnya kalau kita membaca itu ada malaikat itu akan mendengarkan bacaan kita. Karena kita mungkin sering kita lupakan bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita, yang selalu mencatat apapun kegiatan kita, ucapan kita, ya, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Maka kita harus menyadari itu. Dan kalau kita membaca Al-Quran, maka pahalanya sangat besar. Bagi orang-orang yang di sini dikatakan susah membacanya, ya, itu terus terbata-bata, maksudnya ini belum lancar, masih dalam tahap belajar. Ini akan mendapatkan double pahalanya, 2 pahala. Bahkan bisa dikatakan lebih dari 2 pahala. Contohnya seperti ini. Umpamanya anak-anakku belajar membaca Al-Quran atau menghafal lah, yang biasa diulang-ulang itu, umpamanya alif lam mim. Tidak ingat kan, kita diulang lagi alif lam mim. Nanti diulang lagi alladzina. Nah, itu diulang 2 kali, itu sudah mendapat catatan lagi. Setiap huruf Al-Quran yang kita bacakan, yang kita sebutkan itu akan dicatat sebagai pahala, ya. Nanti akan ditunjukkan kelak di akhirat. Oleh karena itu anak-anakku, sebagaimana tadi di awal, tujuan dari pembelajaran ialah terbiasa membaca Al-Quran, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Setiap hari pasti kita harus ada membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewat. Kalau bisa 1 juz, tidak bisa ya setengah juz, tidak bisa ya 10 lembar, tidak bisa 5 lembar, tidak bisa lagi 1 lembar, atau belum terbiasa, ya kan, 1 halaman. Ya, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Bisa jadi nanti kalau belum terbiasa, saya mau membaca 1 ayat nih. Nah, 1 ayat dulu. Nah, nanti kalau terasa nyaman kira-kira ini membaca Al-Quran, ya, tambahi lagi. Nanti akhirnya akan terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan banyak. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan anakku yang soleh, berikutnya adalah masuk pada materi pembelajaran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang A, bacalah dengan tartil dan hafalkanlah. Ini surah Al-Falaq ini. Maka kegiatan kita yang pertama ialah membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Nanti kalau sudah kita baca, maka kita hafalkan. Baiklah, anak-anakku bisa membacanya. Di buku juga ada, di Al-Quran juga ada. Bisa mengikuti Ustadz atau bisa membacanya sendiri-sendiri di rumah, ya. Ustadz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaqa wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anakku boleh silahkan membacanya. Insya Allah anak-anakku pasti akan dapat pahala ya yang membacanya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap huruf itu akan diberikan pahalanya satu kebaikan pahalanya. Kalau kita baca surah Al-Falaq ini berapa huruf ini? Ya. Bisa puluhan huruf di sini. Kalau kita hitung per hurufnya. Nah, kita baca mulai ayat pertama sampai terakhir ini sudah puluhan huruf. Nah, kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikannya dari satu hurufnya. Satu huruf satu pahala kebaikan, kemudian dari satu itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, itu setelah kalau kita baca ya di setiap hari kita. Setiap kita baca ya. Kalau dalam sehari itu kita bisa membaca ratusan huruf, bahkan ribuan atau jutaan huruf, maka ya sebanyak itu Allah akan berikan pahala kepada kita. Itu akan dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi kita setiap hari. Banyak sekali keutamaan pahala yang terkandung dalam hikmah kita membaca Al-Quran ini. Oleh karena itu anak-anakku hendaknya terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kemudian di sini atau dalam buku paket anak-anakku itu ada terjemah mufradat ayatnya. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, kepada Tuhan, falak, ya, subuh, min, dari syarri, kejahatan, ma khalaq, yang perkara yang dia ciptakan atau semua makhluk Allah ini. Qasikin, malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Nafasati, wanita-wanita tukang sihir yang meniup, fil uqad, pada buhul-buhul, hasidin, pendengki, idza hasad, bila dia dengki. Nah, ini untuk memudahkan ya. Ini untuk memudahkan anak-anakku untuk menghafal artinya. Ini lebih bagus atau lebih baiknya anak-anakku kalau sudah hafal surah Al-Falaq nih ayatnya, lebih bagus lagi artinya juga dihafal ya, supaya kita paham apa yang dimaksud dari firman Allah ini, Al-Quran ini, surah ini ya. Kalau kita bisa mengetahui artinya ya, dan kita pahami, maka itu lebih baik. Baiklah anak-anakku, mungkin untuk pertemuan yang pertama ini cukup sampai di sini. Ustadz sampaikan kembali bahwa silahkan anak-anakku untuk membaca Al-Quran surah Al-Falaq maupun surah yang lainnya dengan makhraj atau hurufnya ya, tempat keluar hurufnya yang betul, yang benar, tajwidnya,
dan juga membaca surah-surah yang lain juga silahkan. Kemudian anak-anakku silahkan juga menghafal Quran surah Al-Falaq ya. Baiklah anak-anakku, demikianlah apa yang dapat Ustadz sampaikan. Ada kesalahan, Ustadz mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Sebelumnya Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas makna surah Al-Falaq ya. Baiklah, Ustadz akhiri. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.